Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, selamat pagi. Pertemuan kali ini masih melanjutkan kajian minggu lalu tentang sel konsep atau konsep diri, yang ini masuk kelompok bimbingan pribadi. Jadi kemarin sudah diterangkan tentang konsep diri sampai unsur-unsurnya, walaupun belum selesai ya. Saya ulangi lagi, untuk elemen atau unsur sel konsep itu ada 3. Satu, sel image, kemarin sudah kita terangkan, nanti kita ulangi lagi. Kedua, sel esteem. Ketiga, sel ideal. Sel image atau citra diri atau kesadaran diri. Sel esteem, harga diri atau martabat. Sel ideal atau diri yang ideal. Sel image ini adalah persepsi tentang diri kita sendiri, dan seringkali kita tidak menyadarinya karena ia memiliki bentuk yang sangat halus, yang sangat abstrak. Sel image ini bersifat global dan merupakan payung besar yang menutupi seluruh kecenderungan kita untuk bertindak. Sel image atau citra diri ini sering dianalogikan sebagai kartu identitas yang kita perkenalkan kepada dunia. Begitulah selera globalnya ya. Sel image ini atau citra diri ini bisa negatif, bisa juga positif. Cuma kalau anak-anak fokusnya pada sel image yang negatif, ini akan membuat kita hanya fokus pada kesalahan kita. Kita hanya fokus pada kelemahan kita, dan kita tidak fokus pada kelebihan yang kita miliki. Artinya tidak baik. Ada 5 hal yang ini akan terjadi pada diri kita kalau kita selalu berpandangan negatif. Kita selalu punya sel image yang negatif. Pertama, sel image yang negatif itu akan menimbun racun bagi tubuh kita. Kedua, tentu waktu kita terbuang sia-sianya berpikir untuk negatif. Ketiga, kita akan susah untuk melangkah maju karena kita sudah selalu under image, selalu berpandangan rendah. Keempat, perasaan kita menjadi buruk. Dan kelima, bisa jadi berpengaruh pada fisik kita, tubuh kita menjadi lemas. Maka itulah dampak buruk sel image negatif. Maka buang jauh-jauh pikiran negatif, prasangka buruk, suudzon kepada diri sendiri, apalagi juga kepada diri orang lain. Bisa jadi pikiran buruk ini akan menimbulkan kita cepat kesal, marah, bahkan bisa depresi ya, bisa depresi. Untuk itu mari kita tinggalkan jauh-jauh sel image yang negatif dan kita bangun sel image yang positif. Sel image yang positif ini bisa dibangun. Ya, bisa kita bangun. Misalnya, anak-anak bisa membuat daftar tentang hal-hal yang positif yang kamu miliki. Kedua, boleh minta bantuan orang lain yang terdekat, temanmu, kakakmu, adikmu, mungkin orang tuamu, untuk menunjukkan pada kamu mana sisi positif kamu, dan terimalah dengan jujur, dengan apa adanya, dengan ikhlas. Berikutnya, tetapkan tujuanmu hidup ini apa yang masuk akal, yang logis, yang realistis. Dipandang perlu juga kalian cari, identifikasikan hal-hal yang pernah membuat kamu traumatis di masa lalu, dan tentu setelah kita cari, kita temukan, jangan diulangi lagi. Oke, jadi membangun positif self image atau membangun self image yang positif, diantaranya itulah langkahnya. Bisa juga anak-anak jangan sesekali membandingkan diri Anda dengan orang lain. Allah menciptakan kita ini berbeda-beda, masing-masing punya kelebihan, di samping juga kelemahannya. Mari kelebihan kita pupuk, kita tingkatkan, kita kembangkan, dan kelemahan kita perbaiki. Yakinlah kita diciptakan oleh Allah unik. Artinya setiap
manusia berbeda satu dengan yang lain. Siapapun di dunia ini, tidak ada orang yang sama persis. Dan yakinlah bahwa tidak mungkin Allah menciptakan manusia ini sia-sia. Tidak mungkin Allah menciptakan kamu itu sia-sia. Jadi kesimpulannya, untuk self image ini penting sekali kita membangun self image yang positif. Jadi self image yang positif ini bisa dibangun dengan belajar menerima apa adanya. Buang jauh-jauh self image yang negatif. Memiliki body image yang positif juga tidak kalah penting. Apa tuh body image itu? Body image itu gambaran mental seseorang terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya. Bagaimana seseorang mempersepsi dan memberikan penilaian atas apa yang dia pikirkan dan rasakan terhadap ukuran dan bentuk tubuhnya, dan atas bagaimana kira-kira penilaian orang lain terhadap dirinya. Body image yang positif adalah persepsi yang benar tentang bentuk tubuh kamu. Kamu melihat tubuh kamu sebagaimana adanya. Kamu menghargai bentuk tubuhmu dan memahami bahwa penampilan fisik seorang tidak ada yang sempurna. Kamu rasa bangga menerima tubuh kamu yang unik, serta nyaman dan percaya diri. Itu body image yang positif. Jangan pernah minder pada body kalian masing-masing. Kalian oleh Allah diciptakan unik, dan pasti Allah punya rahasia menciptakan itu. Sebaliknya body image yang negatif adalah persepsi, angan-angan, gambaran yang menyimpang dari bentuk kamu. Kamu melihat bagian tubuh kamu tidak seperti yang sebenarnya. Kamu menganggap bahwa ukuran tubuh dan bentuk kamu tidak menarik, tidak sesuai dengan harapan kamu. Akibatnya kamu malu, kamu minder, kamu cemas. Ini akan memperburuk kondisi kita. Terimalah apa adanya. Allah menciptakan pasti tidak sia-sia. Lalu yang kedua, dari unsur konsep diri, yaitu self-esteem. Ada yang menyebut itu harga diri, ada yang mengatakan martabat, ada yang mengatakan marwah. Menurut Coppersmith, harga diri adalah evaluasi yang dibuat oleh individu dan biasanya berhubungan dengan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Hal ini mengekspresikan suatu sikap setuju atau tidak setuju dan menunjukkan tingkat di mana individu itu meyakini diri sendiri mampu, diri sendiri penting, diri sendiri berharga. Ada juga yang menyebut self-esteem dengan gambaran diri, yaitu kepercayaan diri seseorang mengenai apa yang terbaik bagi dirinya dan bagaimana cara melakukannya. Ada yang menyebutkan begitu. Ada definisi dari Sentrock dan Rosenberg. Keduanya mirip sekali. Anak bisa baca ya, sangat mirip. Jadi harga diri itu merupakan evaluasi diri tentang dirinya sendiri, baik yang positif maupun yang negatif. Self-esteem atau harga diri ini adalah seberapa besar kita menilai diri sendiri, baik sisi positif maupun sisi negatif. Semuanya bisa berdasarkan pengalaman, bisa juga dengan membandingkan dengan orang lain. Sehingga namanya self-esteem ini, kadang kita merasa lebih dibanding orang lain, kadang kita merasa sama dengan orang lain, bahkan kadang kita merasa jauh di bawah orang lain. Tergantung siapa bandingan kita itu. Anda bandingkan dengan siapa? Seorang lulusan SMK tentu akan merasa bangga punya self-esteem yang lebih tinggi dibanding mereka yang hanya lulusan SD atau SMP atau bahkan tidak sekolah. Tapi sebaliknya, lulusan SMK akan merasa minder jika menghadapi seorang dokter lulusan S3, misalnya seperti itu. Jadi harga diri itu naik turun ya. Yang penting bagi kalian, mari kita miliki harga diri, self-esteem yang tinggi. Yang penting perlu kita pahami bahwa self-esteem itu kadang tinggi di satu aspek kehidupan,
rendah di aspek kehidupan yang lain. Kalian yang pandai matematika, kalian merasa hebat, harga diri Anda tersanjung tinggi di bidang matematika. Ketika disuruh nari, kamu tidak bisa, kamu merasa minder, harga diri kamu terasa jatuh di bidang menari. Begitulah adanya. Sehingga mari kita hargai teman-teman kita yang pintar matematika, tidak usah sombong, ya kita hargai dia pintar. Yang pintar nari ya gak usah sombong, kita hargai dia pintar. Yang pintar nyanyi juga gak usah sombong, dia kita hargai sebagai pintar. Jadi manusia itu sebenarnya, murid itu semua pintar di bidangnya masing-masing. Tidak ada anak yang bodoh. Hanya kecepatan belajar seseorang itu memang berbeda-beda. Jadi kita mengenal ada multi intelijensi. Ya, nanti suatu ketika kita jelaskan ya. Self esteem atau harga diri tadi. Jadi harga diri yang tinggi ini akan memotivasi kita untuk berbuat lebih, lebih maju lagi. Namun sebaliknya harga diri yang rendah kadang akan menghambat motivasi kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri itu sangat banyak. Di antaranya ada 6 ini. Ada lingkungan keluarga, ada keyakinan diri, ada prestasi, ada tampilan fisik, ada aspirasi diri, ada masukan orang lain dan sebagainya. Saya tidak menerangkan satu persatu, saya beri contoh saja. Nanti anak yang mendeskripsikan sendiri. Misalkan harga diri yang terkait dengan kelas sosial. Kelas sosial ini merupakan aspek yang berhubungan dengan status sosial ekonomi. Kelas sosial ini umumnya dikelompokkan menjadi 3, kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Upper class, middle class, dan lower class. Demikian juga tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan tinggi, menengah, dan dasar. Tentu mereka yang dari sisi kelompok ekonomi atau sosial ekonomi ada di kalangan atas, dia merasa harga dirinya lebih jika dibandingkan dengan yang lain yang berada di status sosial ekonomi di kelas menengah dan bawah. Demikian juga mereka yang status pendidikannya tinggi, S3, S2, S1, tentu dia merasa harganya lebih tinggi daripada yang lulusan SMP, SD, atau tidak sekolah. Gambarnya seperti itu. Demikian juga seorang yang orang tuanya punya riwayat kerjaan yang bagus, tentu dia merasa harganya lebih tinggi dari yang lain. Orang tuanya seorang mantan gubernur, seorang mantan presiden, tentu dia masih merasa sisa-sisa harga diri dibandingkan mereka yang lain yang tidak punya jabatan sama sekali. Itulah harga diri. Kadang harga diri yang rendah itu berasal dari pengalaman seseorang seiring dengan bertumbuhannya, seperti dia tidak pernah memperoleh kasih sayang dari keluarganya, tidak pernah ada dorongan motivasi dari keluarganya, dia tidak diterima apa adanya, dia hidupnya selalu dikritik, selalu diejek, selalu memperoleh sarkasme, selalu mendapat sindiran, selalu mendapat sinisme, atau bahkan pemukulan fisik, pelecehan. Ini membuat harga diri semakin terpuruk. Untuk itu, sekali-kali jangan pernah meremehkan temannya, meremehkan adiknya, meremehkan siapa saja, karena itu akan merendahkan harga diri orang lain. Dari sebuah penelitian bahwa harga diri itu terkait dengan usia. Dalam penelitian tersebut disebutkan harga diri remaja ini cenderung masih rendah, tetapi meningkat ketika usianya 20 tahun. Tentu ini sudah tamat SMA ya. Terus mendatar di usia 30 tahun. Mungkin masih lontang-lantung mencari pekerjaan belum menetap ya, atau sudah bekerja tapi dengan posisi yang belum mapan begitu. Setelah usia 50-60 ini meningkat. Ya, disinilah di usia 50-60 ini, di usia 50 sampai dengan 60 tahun ini umumnya orang-orang sukses di usia ini. Memang ada yang 40, tapi kebanyakan orang-orang sukses di usia ini mereka sudah mapan sehingga harga dirinya sudah
meningkat. Dan menurun ketika usia 70 dan 80, ya sudah pensiun menurun lagi begitu ya. Lalu yang ketiga, unsur dari konsep diri adalah ideal self atau diri yang ideal, impian, harapan, cita-cita, visi gitu ya. Konsep diri yang ideal adalah konsep diri yang ingin dimiliki. Kadang kita terjebak di dua kondisi. Ada ideal self, diri yang ideal, dan real self, kondisi diri yang nyata. Tentu orang-orang dewasa bisa memadukan keduanya. Dia memiliki ideal self dan real self yang relatif sama. Kadang kalau masih remaja, ideal self-nya terlalu tinggi, lupa pada real self, lupa dengan kondisi nyata yang ada. Begitulah kira-kira ya. Seseorang dianggap dewasa apabila ia mampu berdamai, mampu mengkompromikan antara ideal self, diri, cita-cita diri yang ideal, dan kondisi real atau real self. Tentu impian semua orang punya hal yang sangat ideal, dan tentu tidak salah orang bercita-cita. Kadang kita memang tidak pernah puas dengan kondisi yang ada, tetapi ingatlah kondisi real kalian. Berharap yang ideal tentu boleh, namun jangan terus menengadah ke langit. Sesekali juga perlu melihat bumi. Tentu jangan melihat ke atas terus, kita bisa terantuk, bisa masuk lubang. Kita juga harus melihat ke daratan atau ke bawah. Bung Karno pernah mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tentu jika kita jatuh kan masih ada di bintang, karena digantungkan tinggi sekali cita-cita kita. Jadi impian dan kenyataan itu harus balance, harus seimbang. Artinya impian kita, impian yang bisa kita wujudkan, impian yang logis, impian yang masuk akal. Jadi konsep diri, jadi pentingnya konsep diri. Yang pertama, kecenderungan memenuhi potensi yang dimiliki oleh setiap orang. Yang kedua, berhentilah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Mulailah Anda bertindak. 3, cintailah diri sendiri apa adanya. Kembangkan kelebihan kalian, perbaiki kelemahan kalian, Anda akan jadi orang sukses. Cintailah dirimu sendiri tanpa syarat apapun. Kemudian kembangkan seoptimal mungkin. Kamu harus yakin, kamu bisa dan kamu bisa. Sel konsep yang baik, konsep diri yang baik, itu dihasilkan oleh penerimaan tanpa syarat. Ikhlas. Bahasa agamanya lillahi ta'ala. Memang konsep diri bisa juga dibangun atau ditingkatkan karena faktor-faktor lingkungan, karena teman kita selalu memberi motivasi, mungkin juga guru, mungkin juga orang tua, bahkan diri sendiri. Kamu merasa diri kamu cantik dan cerdas, temanmu menilai kamu juga seperti itu, gurumu menilai kamu juga seperti itu, orang tuamu mengatakan juga seperti itu. Ini akan membuat konsep diri kita semakin positif. Anak, kira-kira itu pertemuan kedua. Biasa kita akhiri dengan tugas. Jadi yang pertama, tolong sebutkan 5 hal yang paling Anda sukai dalam diri Anda sendiri. 2, tulislah pengalaman hidupmu yang sangat mengesankan, yang tidak bisa dilupakan sepanjang masa, sepanjang hidup maksudnya ya. Ketiga, kalau kamu menjadi tokoh, kamu ingin seperti siapa? Apabila kamu memiliki kemampuan mengubah diri kamu ingin ubah seperti apa? Oke, gitu pertemuan kali ini kita cukupi dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.